Rahayu, saudara-saudara sejauh atau Sananji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari GS Collection Kresadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Di penghujung tahun 2021 ini, izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini, tentunya sebagai harapan semuanya, tahun ini semoga lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan semoga Tuhan selalu meridhoi. Ketika tayangan 95 kita bicara tentang masalah refleksi, tentunya terkait dengan tahun 2021 awal tahun, kita biasanya bicara masalah resolusi. Tidak secara spesifik resolusi saya sampaikan pada kesempatan sekarang, namun secara keseluruhan yang saya paparkan hari ini adalah merupakan suatu resolusi saya. Saya mengambil tema pada tayangan 96 ini adalah Joko Waru, pusaka sang penumbuh rasa cinta pada profesi dan budaya sebagai lem perekat keutuhan NKRI. Pada saat ini nanti kita akan review keris nomor 3653. Baik, untuk mempersingkat dari tayangan kita, mari kita mulai dengan review pusaka terlebih dahulu. Inilah pusokanya, rangkanya Ladrang Solo Cendonowangi, pendoknya tatahan perak yang sangat cantik. Ada apa dengan pusaka ini? Mari kita lihat langsung. Pusaka ini look 11. Ketika gandhi polos, gereneng polos, hanya ada kita sebut dengan tikel alis saja. Inilah kita sebut dengan pusaka Joko Waru. Pusaka ini sangat-sangat spesial karena panjangnya 38,8 cm, hampir 39 cm. Dan lebih luar biasa lagi kalau kita coba miringkan begini, ketebalan sor-sorannya adalah 1,3 cm. Sangat tebal sekali untuk ukuran bilah 38,8 cm. Dapurnya adalah Joko Waru, pamornya pedaringan kebak. Ketika kita coba melihat tentang bilahnya ngadal meteng seperti ini, berarti kita teringat dengan keris luar biasa karya Empu Brojoguno. Namun kita sudah sama-sama tahu bahwa Brojoguno mengabdi Karto Surakarta dari awal Amukara 3 hingga PB2. Diteruskan dengan Brojoguno 2 pada PB3 sampai dengan 4. Dan Brojoguno 3 saat itu menjadi empu andalan pangeran yang akan menjadi PB5, yaitu Brojoguno 3. Tentunya kalau kita melihat material seperti ini, garap seperti ini, rasanya ini adalah era PB9. Kita sama-sama tahu walaupun tanpa Brojoguno 1, 2, 3, selanjutnya keturunan keluarga Brojoguno ada. Dia tidak menghilangkan tentang pakem harapan dia. Bolehlah kiranya saya mengatakan tangguhnya adalah tangguh PB9, karya dari keluarga Empu Brojoguno. Mari kita lihat. Geger sapinya begitu kekar dari bawah hingga sampai ke atas.
pamornya sangat benar-benar ague, ketebalannya sangat mantap sekali, 1,3 cm. Jadi kalau kita bicara tentang masalah Pusaka Jokowaru ini secara filosofis, tentunya mari kita coba rinci satu-satu. Joko adalah seorang pemuda yang lebih melambangkan sebuah semangat. Waru itu adalah simbolisasi hati, dan di situ ada unsur cinta. Dia ada pamor perdaringan kebak. Perdaringan kebak simbolisasi pamor harapan untuk sebuah kesejahteraan, dan ketepatan lo-nya juga 11, lo kesejahteraan juga. Jadi secara keseluruhan Jokowaru ini adalah lambang suatu semangat agar tumbuh suatu rasa cinta kita pada profesi. Sehingga kalau kita lihat dari cerita singkat ini, saat itu Mpu sangat luar biasa sekali. Di zaman itu aja sudah diperkenalkan tentang bagaimana menumbuhkan rasa cinta pada profesi. Karena Mpu paham, cinta itu adalah 50% kesuksesan. Belum melakukan apa-apa aja, senang terhadap profesi itu sudah separuh perjalanan menuju sukses. Karena tidak pernah kita tahu ada seseorang yang tidak cinta dengan profesi kemudian bisa sukses, tidak ada. Selalu mereka lah yang cinta akan profesi akan punya kesempatan sukses lebih besar di dalam profesi yang dia gelutin. Nah, pusaka ini lebih ke arah semacam satu simbolisasi untuk mengingatkan kepada kita. Dengan cinta tidak pernah ada rasa capek. Sama aja seperti jatuh cinta, semangat pasti akan membara. Fokus pada apa yang dia kerjakan. Dia akan merasa tekun dalam menjalankan apa yang dia kerjakan. Ada unsur kekaguman, ada juga unsur toleransinya. Sehingga inilah Jokowaru, pamor perdaringan kebak Luk 11, karya keluarga Brojogono era PB 9. Berbicara tentang masalah cinta, saya punya sesuatu keyakinan bahwa cinta budaya, ambil yang lebih kecil, katakanlah satu bagian daripada budaya itu adalah Tosanaji. Kalau kita cinta budaya, NKRI pasti aman. Kenapa saya katakan kalau semua orang cinta budaya NKRI pasti aman? Ya, mari kita bicara tentang yang jujur saja. Mari kita coba lihat dan renungkan. Kira-kira kalau semua orang cinta Tosanaji, salah satu budaya, bagian daripada budaya, orang pasti akan cinta NKRI. Dia berharap negeri ini utuh, tidak tercerai-berai, semua bergerak pada suatu tujuan perbaikan kehidupan masing-masing. Karena menurut saya, budaya itu kelihatannya sepele, tapi bisa sebagai suatu sarana pemersatu bangsa. Bagaimana kalau seandainya sebaliknya? Kalau kita tidak cinta budaya, misalnya kita risih melihat orang tari gambyong, orang merasa nggak bangga melihat orang menari saman, tidak bangga melihat wayang kulit, dan bahkan dia tidak suka. Ya, saya tidak mau menyimpulkan, silahkan Anda jawab sendiri-sendiri. Terkait dengan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi akhir-akhir ini, coba saja bayangkan, pikirkan,
siapa-siapa dalangnya daripada kegaduhan ini. Mari kita renungkan bersama. Tapi saya tidak mengatakan, saya pastikan, saya bicara tentang masalah mayoritas. Pasti ada seluruh rakyat Indonesia, walaupun kita sendiri rakyat Indonesia sendiri, katakanlah pribumi, ada yang tidak cinta budaya, tapi kecil. Kembali lagi, kalau kita bicara tentang kegaduhan akhir-akhir ini, bayangkan kira-kira siapa-siapa dalangnya. Saya yakin kalau kita berhitung mayoritas, kita berhitung secara mayoritas, kira-kira mereka itu cinta budaya kita atau tidak? Saya sangsikan. Makanya kecintaan orang pada suatu budaya akan terkait dengan cintanya pada NKRI. Barangkali mereka ikatan dengan budaya Nusantaranya kurang kuat, atau mungkin ikatan leluhurnya dia dengan di tempat asalnya tidak terlalu kuat, nggak kuat dengan sini, kuat di sana. Justru mereka mencoba memaksakan kita kalau bisa menjalani budaya mereka. Justru itulah awal perpecahan kita. Makanya saya sangat yakin budaya adalah merupakan suatu lem perekat keutuhan NKRI ini. Maaf sedikit melebar. Cinta itu sebenarnya bisa ditumbuhkan. Di Jawa dikenal tresno jalaran soko kulino. Jadi kalau Anda nggak suka akan sesuatu tapi sering melakukan sesuatu itu, ujuk-ujuknya pasti akan tumbuh rasa cinta itu. Jadi untuk itu, saya selalu semangat untuk melakukan sesuatu sharing ini terkait dari bagian daripada edukasi. Banyak teman-teman di daerah sana selalu melakukan suatu pameran-pameran budaya. Harapan saya secara policy dari sisi pemerintah pun juga jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan hari keris itu juga. Buat suatu kebiasaan-kebiasaan di instansi untuk menggunakan baju daerah lengkap. Buat simbolisasi pengangkatan daripada jabatan itu terkait dengan unsur-unsur budaya. Pasti cepat atau lambat kita akan mencintai budaya ini, yang ujungnya kita pasti akan mencintai NKRI. Namun, seperti saya katakan di depan, selalu ada pengecualian dalam kehidupan. Karena selalu dualisme, selalu ada yang hitam, ada yang putih. Walaupun saya suka mengatakan tentang bumi yang dipijak, langit yang ditunjuk, tetap dia mencoba menjunjung langitnya dia sendiri. Sudah tahu loh, ibarat Nusantara ini adalah piring nasi, tempat mereka mencari makan, piring untuk makan. Lah lucunya, sudah tempat untuk makan sesekali dikencingi, dan kadang-kadang bahkan pernah diberain juga. Menurut saya menjadi menjijikkan hidup seperti itu. Hidup di NKRI tetapi mencoba menjunjung langit tempat yang lain, menurut saya itu sesuatu hal yang sangat tidak tepat. Makanya kita harus tidak kalahnya untuk mencoba melakukan sesuatu penetrasi budaya agar eksistensi jati diri bangsa tetap akan terjadi dan NKRI selalu utuh adanya. Kalau sudah seperti itu, solusinya seperti apa?
Ya saya seorang, anggap aja, budayawan amatiran lah. Solusinya terhadap pengecualian orang-orang tertentu tadi, ya saya pikir anggap aja NKRI itu adalah merupakan perahu naga dengan tulisan besar NKRI. Nah, di perahu naga itu selalu dipakai untuk suatu kompetisi balapan sesama perahu naga. Apa aja perahu naga itu gambaran satu negara dan negara yang lain. Di dalam satu perahu naga itu ada di depan pemimpinnya yang memberikan sesuatu gambaran ritme untuk orang mendayung. Semua orang itu sebagai pendayung. Nah, pendayung itu bagi saya bisa saya anggapkan sebagai seorang politisi, seorang pengusaha, seorang budayawan, orang yang bergerak di sosial dan lain sebagainya, itu adalah pendayung. Dan ada motivator di belakang yang menggunakan genderang untuk memastikan ada semacam suatu irama yang sama dalam mendayung. Biasanya kalau ada keselarasan antara yang memimpin di depan diteruskan dengan sesuatu suara genderang yang secara ritmenya sangat-sangat stabil dan pendayung yang menjadi bersemangat karena termotivasi, biasanya perahu naga yang seperti itulah yang akan bisa memenangkan kompetisi. Anggap aja kita ini sekarang sedang berkompetisi dengan negara lain dan tujuannya adalah masyarakat adil dan makmur. Kalau pemimpin sudah kasih arah dan tujuan yang jelas, tapi sang motivator berubah arah menjadi sang provokator, otomatis membuat semangat pendayungnya itu akan menjadi turun. Lebih parah lagi, malah ada sengaja di antara mereka yang melubangi perahu NKRI tadi. Ya, ketika perahu kalau terlubang, lambat laun pasti akan tenggelam kalau dibiarkan. Untuk itu, inilah kondisi kita. Kita sedang di perahu naga, sang pendayung banyak macamnya, namun kalau bisa seirama dan sejalan pasti akan memenangkan kompetisi. Tapi faktanya ada yang memberikan provokasi agar pendayung akhirnya berdayung ke arah yang berbeda. Bahkan ada yang sampai terprovokasi berani untuk melubangi perahu di mana dia juga tinggal. Kalau sudah seperti itu, lakukan tindakan secepat juga. Jangan ditunda-tunda. Orang yang melubangi kapal tadi, yang mendayung ke arah yang berbeda, atau yang diam, yang tidak ikut mendayung, kalau menurut saya ditangkap saja, cemplungin ke laut, selesai urusan. Paling tidak beban kapal menjadi lebih ringan. Paling tidak kapal tetap solid, tidak terlubangi. Dengan lebih ringan beban daripada kapal, yang akhirnya kita menjadi solid, akan bisa mencapai suatu tujuan menjadi lebih cepat. Jadi, saya sangat yakin membuat sesuatu kegiatan yang terkait dengan arahnya ke arah cinta budaya itu justru akan memperkuat soliditas NKRI. Kembali lagi ke Joko Waru. Joko Waru didedikasikan agar tuanya tumbuh rasa cintanya pada profesi, demi akhirnya berdaringan kebak meraih suatu kesejahteraan dan dikonfirmasi untuk LUK 11-nya.
Jadi ini sebagai simbol pengingatan kita. Sekaligus ketika kita cinta budaya, NKRI pasti akan selamat. Untuk itu, tidak ada hal yang saya katakan. Secara keseluruhan tayangan saya ini bicara tentang dapur Jokowaru, namun di dalamnya kalau Anda ikuti dari depan hingga sekarang, sebenarnya itu adalah bagian dari resolusi saya tahun 2021. Untuk itu, senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Mari kita pastikan budaya ini untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi? Kalau tidak mulai sekarang, kapan lagi? Manusia senantiasa punya suatu keterbatasan eksistensinya di muka bumi ini. Manakala waktu tiba, kita pun juga harus berpulang. Pastikan sebelum berpulang, kita telah berdiri tegak untuk mengangkat langit Nusantara ini demi kontinuitas perjalanan anak cucu kita yang akan melanjutkan perjalanan agar NKRI tetap jaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Duadi. Nuwun. Senantiasa dengan Jokowaru kita akan senantiasa diingatkan bahwa agar kita cinta profesi kita, karena itu 50% perjalanan untuk membuat kita sukses dalam berkarya. Terima kasih.